Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka ya teman-teman. Nah, di video kali ini karena video sebelum-sebelumnya lagi rame tuh uang bibit, uang yang bisa balik lagi, dan saya akan menemui salah seorang pelaku atau yang pernah mempunyai uang bibit tersebut, sering membuat uang bibit tersebut. Bagaimana sih cara dan proses ketika kita ingin membuat uang PV, uang bibit yang ketika dibelanjakan itu bakal balik lagi dan balik lagi ya teman-teman. Yang penasaran, ikutin terus perjalanan saya. Saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya, semoga kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahkan hidupnya, dipanjangkan umurnya, digampangkan milik rezekinya. Pokoknya doa-doa terbaik deh buat para subscriber Rizkuna Channel. Dan yang paling utamanya saya ingatkan, bagi para subscriber yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini ya teman-teman. Nah, ini saya sedang berada di lokasi area pesawahan karena kebetulan salah seorang yang suka bikin uang bibit, uang VP, uang yang bisa balik lagi itu sedang berada di sawah. Tadi sempat silaturahmi ke rumahnya, namun kata anaknya beliau sedang berada di sawah, sedang bertani ya teman-teman. Nah, ini hamparan pesawahannya juga sangat luas banget, dan kebetulan di depan kita ini nih, di Rumpuyuk yang ini nih, Rumpuyuk pohon bambu yang ini adalah salah satu situs makam keramat Jareged ya kalau nggak salah. Saya juga pernah tuh bikin video di sana. Dan saya kesini tidak sendirian, saya juga ditemani sama konten kreator lembur yaitu Adang Channel dan juga ARD Official ya teman-teman. Nah, itu Pak Adang lagi nyusul si bapaknya yang sedang berada di sawah. Ritualnya saya penasaran tuh sama ritualnya tuh, ritual untuk membuat uang bibit, uang PP yang katanya bisa balik lagi, balik lagi itu kayak gimana sih ritualnya, kayak gimana sih tata caranya untuk membuat uang itu kok bisa sampai setelah dibelanjakan beberapa kali, dibelanjakan berulang-ulang kali, itu ada terus ya teman-teman, balik lagi. Nah, ini itu kebetulan si bapaknya udah ada, mungkin itu sahabat saya juga konten kreator, sudah ada di saung atau di gubuknya yang berada di area pesawahan. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam, Sehat Abah? Alhamdulillah Bang. Gimana? Lagi santai? Alhamdulillah, sedang istirahat ya, nanam jagung, sedang nyuci itu kebun jagung, membersihin. Gitu. Tadi Padang nyarinya kemana Padang dan Kang Nono di bawah? Ini anggota kreator lembur teman-teman, Adang Channel, dan di belakang itu Kang Nono Official. Beliau yang mencari Bapak ini ya. Ini kita belum kenalan Pak. Bapak namanya siapa Pak? Boleh memperkenalkan diri? Pak Ucup saya mah. Pak Ucup. Iya, katlaku nama anak saya. Nama anak. Oh, berarti anak pertama. Iya. Nama anaknya Yusuf. Yusuf. Kalau nama asli Pak boleh tahu? Oh, enggak lah. Oh, jangan. Malu lah, malu. Privasi ya Pak ya. Rahasia ya Pak. Iya. Kenapa harus rahasia? Ya, waktu dulu mah ya Asep gitu. Oh, Asep, Kasep, iya, Asep gitu. Sekarang mah Kasep masih Kasep kah, Bah? Sekarang mah jadi Brokokok gitu. Jadi Brokokok. Kenapa malah jadi Brokokok? Brokokok kan saya nerusin itu lalakon saya mogok gitunya, jadi Brokokok gitu. Mogok. Abah itu usia berapa tahun sih sekarang? Udah 70. 70 tahun. Iya. Tapi masih kuat ke sawah, Bah ya? Alhamdulillah. Hebat. Alhamdulillah. Tenaganya tuh masih. Alhamdulillah 1 kintal ke saya masih diambil lari ya. Oh, bisa. Lari. Iya. Hebat. 1 kintal mah itu biasa lah gitu. Kalau saya mah nggak sanggup, Bah. Itu nanggung saya mah, itu semen 50 kilo beratnya semen. Saya batur dipanggul, saya mah ditanggung pakai ransatan itu, pakai bambu. Siap Abah. Ransatan. Abah, ini tujuan saya ini yang pertama mungkin silaturahmi ke Abah. Iya, terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga. Yang kedua juga
Mungkin saya teh ingin tahu karena dengar-dengar dari Kang Adang dan juga Kang Nono, Ya. katanya ya Pak Adang ya, Iya, iya. si Abah ini dulunya itu salah satu pelaku uang bibit atau uang PP, bisa bikin uang bibit, bisa bikin uang PP yang katanya kalau misalkan kita belanjakan itu balik lagi, bener Iya Pak? betul. Oh betul. Betul dulu. Ya, Dulu. waktu saya bikin yang gitu teh, orang Aceh, orang itu Kalimantan, Sumatera, sampai Tegal, Panyaringan, Cirebon, udah dikasih ke saya. Kadang kan di ini Tasik, Garut, udah dikasih dulu waktu tahun 80-an dulu. Tahun Sekarang 80-an. ya, sekarang mah udah berhenti. Saya nggak bisa, nggak sanggup. Kenapa nggak bisa, Bah? Makanya Allah mah pasti ngasih minta mah keistimewaan Allah, bisa ngasih keberkahan Allah, tapi saya nggak sanggup, syariat saya nggak pulang lagi dipinjam orang. Syariatnya maksudnya gimana, Bah? Syariat? Itu syariat saya saya punya merah dalima, namanya itu saya apa ya, itu saya teh Ganaspati itu. Oh, jadi Abah teh dulu tuh punya batu merah delima. Merah dalima namanya Ganaspati. Tapi sampai sekarang tahun 85 mah masih kadang pulang ke saya, kadang kembali lagi kemana gitu. Pertama dipinjam kok Pak Jangan Patah dari Lubang Buaya dulu. Lubang Buaya itu daerah mana, Bah? Daerah Lubang Buaya masih Jakarta ke situ. Oh, Jakarta. Iya, Jakarta. Nah, Lubang Abah, Buaya. itu tahapan-tahapan proses cara membuat uang bibit dan uang PP itu kayak gimana sih tahapan-tahapannya? Waktu dulu Abah masih punya merah dalima atau masih punya? Cuma saya mah nggak bisa. Nu penting saya mah baca-baca doang gitu. Minta ke sama Allah, yang dibaca itu Yasin akhir atau Nur buat sekali saat atau sekali mah. Contoh peragaan. Bismillahirrohmanirrohim kayak gitunya. Pakai bismillah, tahan napas 120 kali, tahan napas. Baca bismillahnya itu. Ya, tahan napas itu bismillah sampai kakait surat Ikhlas. Nur buat tiga kali. Itu alhamdulillah dijabah sama Allah. Tapi syariat ada, itu Ganaspati syariat saya. Oh, jadi Abah saat membacakan kalimah-kalimah tersebut itu merah delima dipegang. Itu jadi enggak kerasa. Itu yang siapa yang mau ditolong saya enggak tahu di mana asalnya, di mana datangnya, tapi kadang-kadang udah ada di tangan gitu. Si uang teh yang 1 lembar gitu, yang siapa yang mau kasih upamanya, tapi minta nggak ada baca-baca, minta sama Allah mah nggak bisa saya gitu. Dulu jadi Abah itu uang 1 lembarnya kelipatan berapa? Dulu mah 50.000. Iya, dulu mah kebanyakan. Tapi itu benar Bah, uangnya kalau misalkan dibelanjakan ke warung balik lagi. Iya, balik lagi sampai 500 apa? 500 warung. 500 warung. Iya, 500, enggak banyak-banyak lah. Sehari itu. Paling banyak 500 ya. 500 warung itu sehari atau dalam waktu 1 bulan? 500 itu jangan di lokasi sendiri, diterusin tiap pagi, tiap hari, jangan. Kemana-kemana, upamana ada Bandung atau Jakarta atau Tasik, atau hari ini upama ke Tasik, hari besok upama ke Jatiwangi, besok lagi ke Cirebon, upamanya enggak bisa apa gitulah, belanjana enggak matuh gitu. Oh, jadi enggak dibelanjakan di warung setempat? Ya, warung setempat bisa di tempat, tapi jangan seringan, jangan rutin gitu. Itu Bah, sampai 500 warung itu dalam jangka waktu 1 hari atau dalam jangka waktu 1 bulan? 1 hari. 1 hari. Kalau 500 warung dalam 1 hari berarti dari pagi itu sampai malam mungkin. Rupanya ya, banyak ya, cukupan kayak punya mobil umpamanya 2 atau 3, kapan ada setoran yang punya mobil. Itu menurut itu udah jadi mah diijabah sama Allah, itu uang itu kayak setoran kendaraan lah gitu. Tapi capek nama ya memang luar biasa, yang penting mangkat kemana gitu belanjanya gitu. Jangan di lokasi sendiri, di rutin terus menerus, jangan gitu. Waktu dulu gitu, waktu sedang tahun 80-an gitu, saya itu
dulu mah alhamdulillah gitu dicobain ku orang-orang Cina dari Jawa Timur dulu ya, sampai alhamdulillah anti-antian itu ada gini, anti cukur disebutnya gitu, malah sampai ditojos, ditembak. Alhamdulillah dulu mah kuat, tapi sekarang mah bojo ya ti bujang-bujang. dagong mau Berarti ukur dina letak atau kacugak bubuk kenteng sampai ayah patah gitu. berarti dulu mah darah. waktu Abah megang Ganaspati atau Merah Delima Alhamdulillah itu benar-benar selain bisa bikin uang bibit, bisa uang penjagaan badan juga bisa. badan juga bisa. Kalau itu mobil naik di mobil itu kadang-kadang daripada sendiri hancur, malah mobil nanu hancur gitu. Kayak punya BK lah gitu. Abah dapat Ganaspatinya atau dapat Merah Delimanya itu dari mana asal muasalnya? Waktu dulu saya berangkat sama helikopter tipe Jajaran, waktu dulu sama di golongan El Peleri ke Jawa Timur, yaitu dapat di Makom Jawa Timur. Makom apa? Syekh apa? Apa ya itu teh? Gunung Gieng. Gunung Gieng. Ya. Itu Abah tapanya atau wiridnya berapa lama di sana? Tapana mah di sini wae, ke situ mah cuma jaro, tapi alhamdulillah dapat gitu ukur 1 malam paling di situ mah gitu. 1 malam langsung tapi dapat. Di sini mah itu saya ibu saya itu disimpan saya di Unun sampai saya hampir lebih seminggu lah gitu di para bakaran gitu. Para sene gitu, kayak di kampung mah gitu lah gitu. Di Unun kita dipuput gitu ku sene. Alhamdulillah kuat gitu, lebih seminggu gitu dulu gitu kuat. Tanaat mati geni gitu dulu mah, ada mati geni pan enggak ada kayak segini pan. Ini mah tak karnaat umpamanya, tapi buka jam genap atau ya sekarang mah nggak bisa gitu. Gitu. Jadi enggak apa gitulah, enggak sah gitu. Dulu mah ada yang mati geni, dulu mah enggak makan gitu 1 bulan atau 40 hari teh dulu mah. Abah itu kalau misalkan perawatan Ganaspatinya itu gimana, Bah? Misalkan setiap malam Jumat dikasih apa? Itu datang ke saya ke sini hari Jumat atau hari Selasa, itu datang kayak Oya Gayalini ke rumah teh gitu. Igeg tapi enggak kerasa kok orang luar mah gitu, tapi saya mah kaliat gitu rumah itu sampai hampir juga runtuh, padahal enggak gitu, cuma oyak-oyakan, tapi udah ada nyenang lagi ada di kantong, ada di luhur lemari, tapi enggak keliat ke orang-orang mah. Ke saudara saya juga itu enggak keliat. Kadang-kadang saya bisa umpamanya saya mau anti cukur itu ditembak atau saya dikadek, digunting, itu saya nggak tahu di teman-teman saya atau di lokasi saya sama di orang-orang yang jauhan mah saya biasalah, udah terkenal dulu mah gitu. Jawara. Bukan jawara, itu mah dikuatkan sama Allah lah gitu. Saya mah ya ukur cuma apa gitulah nyareat gitu. Allah itu nggak ada daya layan mah gitu. Dari Allah mah gitu. Saya ukur cuma sakit itu dulu teh gitu. Sekarang ada orang-orang yang minta tolong mau uang PP, saya nggak sanggup sekarang mah. Kalau itu yang memaksa mau ditolong tapi jangan dipakai muntah mah jorok gitu, atau muntah mah dianggo apa gitulah, dipakai nggak benar gitu di teman atau saudarana, itu nggak bisa. Saya paling saya nunjukin yang masih ada yang bisa sekarang, buka kemana saya masih ada saudara paling gitu. Berarti yang sekarang yang masih bisa, kata Abah kan tadi Abah mah udah nggak bisa. Ya. Nah masih ada kan yang masih bisa, katanya saudara Abah. Itu tinggalnya di daerah mana sih, Bah? Itu yang mau bisa teh itu masih daerah Bantarujeg lah. Daerah Bantarujeg. Berarti masih ruang lingkup wilayah Bantarujeg tapi pasisianana gitu. Oh, paling ujung. Nanti mah itu mah privat ya, Bah ya. Kalau misalkan ada yang mau mah tinggal datang langsung ke Abah. Iya. Alamat rumah Abah teh di mana? Ya Mekarjaya, saya mah Mekarjaya. Desa Mekarjaya. Desa Padarek,
Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka. Nanti Abah sama Abah dianterin kalau misalkan ada yang peminat uang bibit. Diantar itu masih masuk Majalengka itu daerah Bantar Ujek juga itu masih kapan luas Majalengka mah itu lega gitu. Betul. Abah, itu kalau maharnya sendiri uang bibit itu berapa sih, Bah? Sekarang mah dengar-dengar teh sampai 3 juta gitu. Maharnya teh. Ya, 3 juta. Saya mah dulu cuma ngasih 500.000 waktu zaman Abah mah. Kalau sekarang mah udah meningkat lagi gitu ya, Bah. Saya nggak tahu pikiran orang luar mah gitu saya gitu. Nah, itu mah paranormal gitu. Oh, jadi spiritual. Iya, paranormal. Abah kalau misalkan ini nih masalah uang bibit nih, Bah. Itu dari warungnya itu balik lagi, dari warungnya balik lagi gitu. Berarti kita teh dosa tuh nipu atau mungkin ya gitu. Betul nipu mata pan jangan terlalu dipakai lama-lama, udah punya modal mah udahlah tobat sama Allah lah gitu. Bisa tobat sama Allah, kalau dipakai seterusnya itu bisa dosa gitu. Betul dosa. Jadi kan kita dosanya itu berarti nipu warung yang kita belanjakan ya, Pak ya, karena uangnya balik lagi. Tapi sebetulnya dosa itu masih dianggap apa gitulah hitungan zakatnya ya. Hitungan zakat da warung juga itu jangan beli ke warung kecilan gitu, belina kegedean. Kan orang gedean mah cuma ngasih 50.000 upamanya. Nah, beli upama 10.000 dikasih 40.000. Perhitungan anak sama minta zakatnya ya. Nah, gitu, kayak gitu jangan terlalu banyak, besar-besar di satu warung upama 100.000 atau 500, kalau mau bari jeung 1 juta, betul itu dosa gitu. Betul dosa. Ukur cuma minta apa gitu, ukur minta 40.000 mah atau 30.000 udah dibeliin upamanya dia 50. Nah, di belanjaan umpama 20 upama kembalinan 30. Iya. Hitung-hitung zakatnya itu yang gedean warungnya, jangan kecilan. Jadi warungnya harus warung yang besar. Iya. Ke Cina kalau bisa mah ya, Pak ya, orang-orang kafir gitu ya. Bagusnya orang Islam apa jangan jangan banyak gitu. Jangan dibesarkan karena orang-orang luar agama gitu. Iya, betul. Luar agama sebetulnya nama. Tapi gitu. Untuk menyarankan mah lebih baik jangan ya, Bah ya. Jangan, udah hasil murni. Udah ya, gitu juga udah punya modal mah jangan cepet tobat sama Allah gitu. Udah punya modal mah minta ampunan sama Allah gitu. Jangan terlalu dipakai terus-menerus seumur hidup. Jangan, tapi ini kekuatan seumur hidup. Tapi jangan dipakai. Tapi ada baga lembaran uang Abah yang masih disimpan di rumah atau di mana yang bekas uang bibit? Ada nggak? Sekarang? Enggak ada, saya mah enggak ada. Enggak. Kalau itu mah ya di paranormal mah ada, tapi bisa dikerja ku paranormal, ku Pak Hajinya. Kalau jadi bisa dikasihkan, kalau enggak jadi, kalau ngasih uang upama 1 juta atau 2 juta enggak jadi upamanya dikembalikan lagi gitu uang mah. Jadi garansi ya, Pak ya. Sama saya dulu. Jadi kalau misalkan kita nih beli maharnya 3 juta, kalau uangnya beneran bisa kembali berarti udah uangnya angus. Tapi kalau misalkan uangnya gagal nggak kembali lagi, yang 3 juta dibayar lagi. Dibalikan lah, itu bisa di atas segel saya bro. Jangan upama 3 juta atau 2 juta, saya ukur waktu dulu, saya bikin yang gituan, ukur cuma ngasih 500, saya juga itu di atas perjanjian. Siap, betul, Bah. Di atas perjanjian saya nggak sanggup saya memakai uang teman saya, saudara saya, dipakai saya 500, tapi saya nggak bisa menolong orang buat KPP upamanya. Saya dikasih lagi, makanya saya banyak saudara, saya sampai Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera, saya banyak itu, banyak. Udah ya, karena waktunya udah lama juga untuk penjelasannya, udah sangat detail, udah sangat jelas. Semoga Abah sehat selalu ya, Bah ya. Maaf, saya nggak bisa sekarang Maya, maaf ya. Siap. Semoga Abah sehat selalu, berkah selalu. Sama-sama. Ini hanya sekedar cerita Abah dulu, pengalaman Abah dulu. Iya, betul ada yang diijabah sama Allah. Kalau betul baca-bacana, ya betul sama Allah. Kun fayakun Allah. Akan jadi ya, Bah. Iya. Oke, teman-teman, itulah tadi cerita Abah Ucup yang pernah menjadi salah satu pelaku atau pembuat uang bibit, uang PP yang bisa balik lagi dan balik lagi. Namun itu dulu ya teman-teman, udah beberapa kali Abah Ucup bilang, waktu dulu mah Abah Ucup itu punya merah delima dan juga ganaspati. Jadi ketika baca mantra atau baca wiridnya itu harus pegang merah delima dan ganaspati tersebut, dan uangnya bakal terbukti ampuh. Dan yang kedua itu
jangka waktunya itu seumur hidup dan bisa dibelanjakan dalam waktu 1 hari itu sampai 500 warung. Tapi dengan catatan jangan sampai katanya itu ke warung-warung yang kecil. Diusahakan warung-warung yang besar. Luar agama. Luar agama, Cina, atau non-muslim yang lainnya ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, ini mah pribadi saya ya. Kalau melakukan hal itu tetap dosa ya namanya teman-teman. Betul dosa. Makanya itu harus tobat. Jadi mendingan kalau misalkan kita udah punya usaha mah jalanin usaha yang ada aja, jangan sampai terjun kayak ginian ya, Bay. Abah juga menyesal ya, Bay ya. Jelek. Oke, saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.